Welcome to my YouTube channel, Kanal Amanah. Berbagi narasi, membangun inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Amanah di kanal Amanah. Seperti biasanya di video-video sebelumnya aku akan berbagi tips berdasarkan pengalaman aku, dan untuk kali ini masih terkait penulisan skripsi. Dan caranya agak lama banget ya dari video sebelumnya ke video kali ini, karena memang ada sesuatu hal yang masih harus aku fokuskan, jadinya baru bisa memulai menata jadwal untuk konten lagi mulai di video ini. Semoga kedepannya konsisten. Langsung aja, berikut merupakan tips mengerjakan skripsi, tips dalam di luarnya kepenulisan ya, di luarnya kepenulisan selama menulis skripsi, biar cepat selesai, biar konsisten dan juga istiqomah. Check it out. Yang pertama, buat target. Maksudnya kayak gimana nih Kak? Jadi untuk kalian yang tengah menulis skripsi atau yang baru akan memulai menulis skripsi, ada baiknya kalian membuat target dulu. Maksudnya target seperti apa? Buat target kapan kita ingin lulus. Kenapa kok harus lulus? Sedangkan ini kan masih skripsi gitu kan ya. Nah, dengan tahu kita kapan inginnya lulus, kita juga akan tahu kapan kita ingin sidang, kapan kita ingin ujian skripsi, seperti itu. Pastinya kalau misalkan ingin lulusnya 8 semester, pasti sidangnya ada di antara semester 1 nggak, ini nggak mungkin antara semester 7 sama semester 8 gitu kan. Nggak mungkin kalau misalkan kita pingin lulusnya 8 semester tapi kemudian menargetkan untuk sidangnya di semester ke-9, seperti itu. Maka dari itu kita targetkan dulu, kita mantapkan dulu kita pinginnya lulusnya berapa semester gitu. Kalau untuk yang S1 normalnya 8 semester kalau berdasarkan secara umumnya, lama studi secara umum. Kemudian kalau misalkan ada yang ingin 7 semester atau 3,5 tahun biar cepet lulusnya, pingin cepet dapat kerja kayak gitu, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Setelah tahu kapan kita ingin lulus, berarti berikutnya kita bisa membreakdown kapan kita ingin melakukan sidang, seperti itu. At least daftar sidang, entah nanti kapan dikeluarkan jadwal mungkin ya sama jurusan kayak gitu, mungkin agak telat mungkin. Yang penting kita sudah daftarnya terlebih dahulu. Itu pengennya kapan, pastikan pelaksanaannya pengennya di dalam semester sebelum kita targetkan lulus kan, kayak gitu. Jadi setelah kita menargetkan kapan kita mau lulus, kapan kita ingin sidang, maka berikutnya kita bisa membreakdown lagi kapan nih seharusnya skripsiku jadi secara utuh, kapan seharusnya bab terakhirku atau bagian terakhir skripsiku tuh harus selesai, kayak gitu. Kapan seharusnya aku penelitian, kayak gitu. Sehingga nanti lama-lama akan tahu kapan sih aku harus bikin melengkapi kajian pustaka atau kajian teori, kemudian kapan saya harus menyelesaikan pendahuluan, seperti itu. Nah, ketika sudah tahu semuanya kapan targetnya, insya Allah akan lebih akan membantu kita untuk lebih semangat dan istiqomah untuk mengerjakan skripsi, kayak gitu. Sehingga harapannya bisa lulus sesuai dengan target. Yang kedua, kondisikan keadaan. Percaya nggak percaya, kondisi di sekitar kita akan memengaruhi semangat kita untuk menulis skripsi loh. Jadi manajemenlah keadaan sekitar sebisa kita. Apa yang bisa kita atur, yang bisa kita kendalikan, kita optimalkan semaksimal mungkin agar sesuai dengan kenyamanan kita untuk mengerjakan skripsi. Juga termasuk manajemenlah waktu. Misal ada kegiatan ini itu sebenarnya di tanggungan kita dalam semester ketika mengerjakan skripsi, seperti itu. It's okay, nggak apa-apa, nggak perlu yang kayak harus
satu kegiatan aja gitu. Kalau misalkan memang bisa mengerjakan banyak kegiatan untuk dalam satu semester, kenapa enggak kayak gitu, sama masih bisa memanajemen waktu. Yang penting keadaan di sekitar termasuk emosi, keadaan hati itu benar-benar harus dihindarkan dari hal-hal yang distraksi atau mengganggu semangat kita untuk mengerjakan skripsi, karena itu akan sangat mungkin sekali keadaan sekitar itu membuat kita semangatnya menurun kayak gitu. Termasuk juga ketika kita mengerjakan skripsi saat kita ngetik, menyusun pendahuluan dan lain sebagainya, itu juga harus dengan keadaan yang senyaman kita kayak gitu. Kalau misalkan kita itu sukanya di tempat yang sepi, mengerjakan penuh konsentrasi di tempat yang pokoknya minim orang kayak gitu, ya udah cari tempat yang sepi tapi tetap aman ya kayak gitu. Kalau misalkan memang suka mengerjakannya bersama-sama biar tetap semangat dan ada teman ngobrol, ya nggak apa-apa, it's okay, cari teman yang memang juga sefrekuensi sehingga tidak akan merugikan pihak yang lain kayak gitu. So jangan lupa untuk untuk manajemen atau mengondisikan keadaan sekitar. Oke, yang ketiga adalah mulailah untuk menulis. Kalau misalkan sudah tahu kapan target ingin lulus, sudah tahu kapan untuk targetnya menyelesaikan bagian ini, bagian itu, terus sudah tahu keadaannya nyaman seperti apa, dan emosinya juga sudah stabil, maka waktunya untuk menulis. Pokoknya kalau misalkan sudah menargetkan untuk menulis, jangan ditunda-tunda. Kalau misalkan sudah sadar kapan ya aku harus menulis, udah kayak gitu. Kalau misalkan sekarang emang gak ada kendala yang berarti, ya udah mulainya sekarang gitu, jangan ditunda-tunda lagi kayak gitu. Mulailah menulis, terus habis itu juga inget judulnya kalian itu apa, jadi menulislah berdasarkan alur berpikir pada judul kayak gitu. Mulai yang umum, kemudian yang khusus, dan pastikan setiap kalimat yang kita ketik itu ada landasan teorinya gitu, nggak hanya berdasarkan pendapat kita pribadi. Dan pastikan semua tulisan kita itu mendukung penelitian kita dan yang terpenting adalah menjawab rumusan masalah kita kayak gitu. Nah, yang berikutnya di sini adalah simpan daftar rujukanmu. Nah, ketika tengah-tengah menulis, pastikan ada hal-hal yang harus sesuai atau berdasarkan, yang kita ketik itu harus berdasarkan dengan teori gitu, atau ada literaturnya, ada yang istilahnya memperkuat kayak gitu. Nah, kita kan pastikan cari rujukan ya. Nah, jangan lupa untuk langsung, kalau saran dari aku, langsung sitasi aja, langsung tulis daftar rujukannya atau daftar pustakanya itu langsung ditulis di bagian belakang sesuai dengan urutannya kayak gitu. Ini di paling belakang sendiri ya, gak apa-apa. Jadi setelah misal menulis satu paragraf gitu baruan di pendahuluan, terus sudah harus mensitasi, ya udah kita sitasi, kita tulis misal Harry, 2010 itu sudah selesai yang kita sitasi. Terus kita langsung meluncur ke bagian daftar rujukan untuk menuliskan sitasi kita, literatur yang kita ambil tadi itu, yang kita rujuk. Ya wis, itu seperti biasa sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh masing-masing perguruan tinggi kayak gitu. Misal pakai style apa, atau style Harvard, atau style apapun sesuai dengan yang ada di pedoman penulisan skripsi masing-masing perguruan tinggi. Tujuannya biar apa? Biar kita nggak kesulitan ketika sudah sampai akhir terus oh iya ada daftar rujukan belum, ini akhirnya nge-scroll lagi mulai atas, cari lagi, downloadin, baca satu-satu, aduh gak enak banget. Jadi selagi masih bisa efektifkan dengan cara langsung terjun ke bagian daftar rujukan setelah melakukan sitasi. Oke, yang berikutnya adalah kalau bingung segera bertanya atau banyak membaca. Jadi pada umumnya, termasuk yang saya alami, itu ketika menulis itu akan kayak terkelebat di pikiran-pikiran itu, ini bener gak ya, aduh kayaknya ini salah deh, atau pokoknya kayak bingung ini lanjutannya kayak gimana ya yang sesuai kayak gitu. It's okay, itu gak apa-apa, itu wajar, karena memang ada proses berpikir dan proses mengevaluasi di pikiran kita kayak gitu.
malah itu yang baik, karena berarti selama kita mengetik itu proses berpikir kita masih berjalan seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita yang pertama kali jangan langsung bertanya pada dosen, tapi talk with yourself dulu, talk with ourselves dulu. Sebenarnya saya ini tuh bingungnya beneran yang ini enggak ya, karena bagian yang ini enggak ya, kayak gitu. Ditanyakan dulu, apa saya bingungnya karena saya salah menuliskan rumusan masalah sehingga yang berikutnya agak jomplang dengan judul dan lain sebagainya, seperti itu. Direnungi dulu, diberi waktu. Setelah direnungkan dan menemui titik terangnya, baru kalau misalkan saya biasanya selagi saya masih bisa mencari referensi di internet, saya akan cari gitu. Setelah cari, saya akan tanya ke kakak tingkat terlebih dahulu, atau mungkin teman yang seperbimbingan atau sebidang penelitiannya. Setelah mendiskusikan, oh iya kayak gini, kalau misalkan memang sudah oke, oh saya paham gitu, tapi itu sudah cukup gitu, sudah menjawab. Tapi kalau misalkan masih ragu, ya sudah, saya menanyakan kepada dosen, tapi juga dengan menyampaikan apa yang sudah saya pelajari kayak gitu. Jadi nggak mentah tanya gitu, tapi kita juga istilahnya menunjukkan apa yang sudah kita research, yang sudah kita cari juga, kita istilahnya yang kita studi pustakai dulu, itu kita sampaikan juga ke dosen, sehingga nanti meminimalisasi salah tafsir, dan juga dari dosen itu nggak berpandangan kayak ya udah cari dulu kayak gitu, biar nggak kayak gitu. So, kalau bingung segera bertanya atau perbanyaklah untuk membaca terlebih dahulu, jangan hanya diam, oke? Yang keenam, rajinlah untuk bimbingan dan juga latihlah diri untuk senang mendapatkan masukan. Kalau misalkan kita cuma mengerjakan aja, terus ke konsultasi, terus ternyata di tengah-tengah itu ada yang salah, sedangkan kita sudah mau sampai akhir, kan eman, kan sayang gitu. Jadi kalau menurut pengalaman saya, kalau misalkan sudah kayak satu bab gitu atau satu materi gitu sudah kita tulis, kita segera konsultasikan gitu, rajin bimbingan. Tapi kalau misalkan memang sudah ada kesepakatan di awal sama dosen, kayak misalkan bimbingan ke saya kalau misalkan sudah per 2 bab ya, misal kayak gitu, misal dia seperti itu, ya udah sesuaikan aja gitu. Tapi selama nggak ada perjanjian di awal, menurut saya setiap kayak satu bab atau satu bagian selesai langsung dikonsultasikan gitu, karena skripsi atau tulisan itu dari satu bagian ke bagian lainnya akan terus berdampak kayak gitu. Kalau misalkan di awalnya udah ada yang salah, istilahnya nggak di ACC, sebenarnya nggak disetujui sama dosen, nah di tulisan berikutnya sudah kita tulis, bisa jadi juga akan ada kesalahan-kesalahan yang mengikuti efek domino gitu, yang mengikuti gitu. Nah, maka sebelum itu terjadi, kita tuntaskan, kita selesaikan dulu yang tulisan awal ini itu, biar dia benar terlebih dahulu, baru kita teruskan ke bagian-bagian berikutnya. Seperti itu. Jadi rajin-rajin bimbingan. Dan kalau misalkan rajin-rajin bimbingan di tengah konsultasi, pastinya juga akan ada feedback dari dosen kita gitu, entah accepted atau penerimaan oke ACC, atau ada saran, masukan, bahkan kritik kayak gitu. Kalau misalkan ada saran, masukan, alhamdulillah gitu, segera disesuaikan saran dan masukannya. Apabila ada kritik, alhamdulillah diterima saja, segera diperbaiki apa yang dimaksud oleh dosen. Seperti itu, kita berlatih jadi pribadi yang lebih menerima masukan dari orang lain gitu, apalagi seseorang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi semangat ya. Yang berikutnya adalah buat pencapaian harian. Oke, kita tadi sudah menargetkan gitu kan, kapan selesainya pendahuluan, bagian kajian pustaka dan lain sebagainya gitu. Maka ada baiknya setiap harinya kita juga pasti akan berusaha membuat progres untuk bisa menyelesaikan, misal deadline pendahuluan itu adalah Ahad gitu atau Sabtu, ya udah selama mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya itu harus mengerjakan terus gitu biar selesai tepat waktu. Nah, di setiap harinya berikan apresiasi untuk diri kita sendiri biar kita selalu semangat untuk mengerjakan besok-besoknya. Apakah harus dengan ke rumah makan, jalan-jalan seperti itu? Nggak harus.
kita bisa mengapresiasi, kita menghargai perjalanan kita, perjuangan kita dalam seharian itu dengan membuat pencapaian harian. Misal kita tulis hari apa gitu, terus menyelesaikan sampai bagian ini gitu. Nah, ketika itu selesai, malam hari kita bisa mencoret. Ketika mencoret sesuatu yang harus kita lakukan itu ada rasa lega tersendiri gitu. Kalau misalkan untuk saya dan beberapa orang yang pernah saya tanyain, kok pakai kata saya ya kayak yang beberapa teman yang aku tanyain kayak gitu sih. Jadinya tetap apresiasi dengan hal-hal kecil yang nggak posting time gitu. Kalau misalkan memang perlu sekali-kali untuk self reward kayak gitu ya nggak apa-apa gitu. Tapi self reward kayaknya lebih bermakna ketika nanti sudah selesai sidang, sudah selesai yudisium, sudah mau wisuda atau bahkan sudah wisuda, kayaknya itu lebih melegakan gitu. Cuman setiap orang persepsinya akan beda-beda ya kayak gitu. Nah, juga ingat bahwa setiap proses itu membutuhkan progres. Oke, maaf ya kalau misalkan agak annoying. Pastikan agenda untuk esok hari yang berikutnya. Jadi setelah kita sudah mencoret pencapaian kita untuk hari ini, kita juga perlu untuk merencanakan besok kita harus ngapain aja sih, sehingga waktu kita benar-benar bisa efektif untuk setelah bangun tidur itu mau ngapain aja kayak gitu. Jadi nggak kayak tanpa tujuan kayak gitu. Nah, harapannya dengan memastikan agenda untuk esok hari, target kita juga bisa lebih mudah untuk tercapai. Nggak perlu banyak-banyak, sedikit aja bisa tercapai itu bagus. Tapi kalau misalkan nanti banyak dan bisa tercapai semuanya, it's okay, malah lebih bagus. And finally yaitu berdoa dan meminta restu kepada orang tua. Pastinya setelah kita berusaha, sudah bekerja keras, sudah berjuang, seperti itu istilahnya. Nah, waktunya kita buat berdoa. Berdoa yang istiqomah, artinya juga tetap lakukan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Seperti itu. Kalau misalkan sudah berdoa, jangan lupa juga untuk meminta doa dan juga restu kepada orang tua agar perjalanan berikutnya insya Allah akan lebih lancar gitu. Bismillah, bisa lebih lancar seperti itu. Nah, itu dulu untuk tips yang terakhir sekaligus penutup seluruh tips hari ini. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas tentang tips mulai dari pendahuluan sampai bagian akhir di saran. So, tunggu untuk uploadan atau unggahan video berikutnya ya. Oke, aku tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal Amanah, berbagi narasi, membangun inspirasi.